Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar membuat animasi pergantian siang dan malam. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat cuplikan berikut ini. Iya, kurang lebih seperti ini model animasi yang nantinya akan kita buat. Oke, bagaimana caranya? Yo, check it out! Oke, langkah awal kita bisa membuat file PowerPoint baru terlebih dahulu. Ya, oke, seperti ini. Nah, jika sudah, ini di bagian layout, kita bisa ganti menjadi blank. Oke, kemudian setelah itu, di langkah yang berikutnya, kita bisa membuat background-nya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat background, kita bisa menggunakan shape. Ya, kita bisa masuk ke menu insert, kemudian pilih shape, kemudian pilih yang rectangle. Nah, kemudian kita bisa buat kotak seperti ini, ya. Nah, kita bisa buat kotak seperti ini. Nah, ini kotaknya tidak usah terlalu full, ya. Jadi kita sisakan saja kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ganti fill-nya, ya, dengan cara masuk ke menu shape fill, ya. Kemudian kita ganti warnanya yang agak cerah, ya. Karena ini animasi pergantian siang dan malam, jadi kita bisa gunakan warna yang agak cerah. Ya, ini sebagai contoh saya gunakan warna yang seperti ini. Nah, oke, untuk di langkah berikutnya ya, kemudian kita bisa buat desain jalan rayanya. Nah, untuk membuat desain jalan rayanya di sini kita bisa gunakan rectangle kembali ya, di insert, shapes, kemudian pilih rectangle. Oke, kemudian kita buat desain jalan rayanya di sebelah sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian kita cocokkan, kita posisikan seperti ini. Oke, kemudian kita ganti shape fill-nya. Ya, kurang lebih saya pakai yang light gray seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa buat marka jalannya. Untuk membuat marka jalannya masih sama, ya, kita bisa menggunakan rectangle. Kita bisa ambil rectangle dari sebelah sini, kemudian kita buat desain marka jalannya, ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Ya, oke, kemudian ini di bagian shape fill-nya bisa kita ganti warnanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita duplicate ya. Nah, setelah itu sampai sini bisa kita duplicate. Caranya dengan menekan Ctrl D ya. Oke, kemudian kita posisikan posisinya agar supaya sejajar. Nah, jika sudah sejajar baru kita tekan Ctrl D lagi. Oke, tekan Ctrl D lagi, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lanjut membuat desain tamannya. Yang sebelah sini kita bisa pakai rectangle lagi, ya. Oke, kita ambil rectangle lagi. Setelah itu kita bisa buat kotak lagi di sebelah sini, ya. Nah, oke, kemudian kita ganti warna shape fill-nya. Ya, kita coba ganti warna hijau seperti ini. Iya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita membuat desain gedung-gedungnya. Nah, untuk membuat desain gedungnya kita masih sama menggunakan rectangle ya. Nah, kita bisa ambil rectangle, setelah itu kita buat desain gedungnya seperti ini. Oke, kita buat kotak dulu seperti ini. Iya. Nah, setelah membuat kotak seperti ini ya, barulah kita ambil lagi shape ya, ambil lagi shape, kita cari yang segitiga. Nah, seperti ini, kita letakkan di atasnya seperti ini. Oke, kita presisikan posisinya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa ganti warnanya ya, warna shape fill-nya. Klik menu shape fill, kemudian kita bisa ganti warnanya. Oke, kemudian ini untuk atapnya juga bisa kita ganti, kita samakan saja. Nah, kemudian kita bisa ambil lagi rectangle. Oke, kita buat gedung yang di sebelahnya. Oke, kita buat gedung yang di sebelahnya seperti ini. Iya. Nah, kemudian bisa kita ganti warnanya. Oke, kemudian kita buat lagi gedungnya yang di sebelahnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian setelah itu
itu kita ganti warnanya. Nah, oke. Setelah itu baru kita kasih desain kaca-kacanya ya. Nah, untuk membuat desain kaca-kacanya ini bisa kita gunakan rectangle lagi. Ya, kita bisa buat di sini. Ya, kita sesuaikan di sini. Oke, di sini kacanya ya kurang lebih seperti ini desainnya. Ya, jadi ke kanan ini 3, ke bawah ini 5 ya. Nah, ini bisa kita ganti warna shape fill-nya ya. Klik menu shape fill. Oke, kita ganti warnanya, kemudian kita duplicate ya dengan menekan Ctrl D. Oke, di sini kita sesuaikan posisinya. Oke, Ctrl D lagi. Oke, kemudian kita duplicate lagi, Ctrl D. Oke, ya, kita posisikan seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian yang sebelah sini juga kita Ctrl D. Oke. Nah, kemudian kita Ctrl D lagi. Nah, kemudian kita posisikan agar posisinya ini pas ya, agar bisa lebih presisi. Dan di Ctrl D lagi. Oke. Nah, kemudian ini juga sama, ini tinggal di Ctrl D saja, kemudian kita posisikan. Oke, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Oke. Nah, kemudian ini tinggal di Ctrl D lagi, kita buat desain pintunya ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian di gedung yang sebelahnya juga ya, kita buat kaca-kacanya. Untuk membuat kaca-kacanya kita bisa gunakan rectangle lagi ya. Nah, seperti ini. Oke, ya kita coba lihat di desain sebelumnya. Ya, desain sebelumnya seperti ini ya. Ke sampingnya ini 3, kemudian ke bawahnya ini 4 ya. Oke. Nah, dan ini kita ganti dulu warnanya. Oke, kita Ctrl D lagi. Dan Ctrl D lagi, kita posisikan agar lebih pas posisinya seperti ini ya. Nah, kemudian ini tinggal kita Ctrl D lagi, letakkan di bawahnya. Ctrl D lagi, Ctrl D. Oke, kemudian ini tekan Ctrl D, letakkan di bawahnya, diposisikan sampai pas. Nah, kemudian baru setelah itu di duplicate. Ctrl D, Ctrl D. Yang ini juga sama. Oh, sebentar, ini masih agak kurang pas posisinya. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga sama, tinggal di Ctrl D saja. Iya, oke, ini tinggal di Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita buat desain pintunya ya. Oke, ini masih bisa menggunakan rectangle untuk menggunakan desain pintunya. Iya, kurang lebih seperti ini. Nah, agar kita tidak capek buatnya, kita bisa duplicate kaca-kacanya ini sekaligus ya. Caranya tekan tombol Ctrl di keyboard, kemudian klik ya, sambil tahan tombol Ctrl, kemudian ini masih kita klik ya, ini klik terus ya, klik semuanya ya. Nah, ini klik semua kaca-kacanya sampai ke pintunya juga. Kemudian setelah itu lepas tombol kontrolnya, kemudian tekan Ctrl D ya. Nah, setelah itu baru kita geser ke sini ya. Oke, jadi kita biar tidak capek ya, bikin satu-satu, ngatur satu-satu untuk ngedesain kaca-kacanya ya. Seperti itu. Nah, oke. Ya, sampai sini ya. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan objek bulan dan juga mataharinya. Nah, untuk menambahkan objek bulan dan juga mataharinya itu bisa kita pakai shape ya. Kemudian kita bisa ambil yang moon ya, yang ini ya, moon. Nah, oke, kita ambil objek bulannya terlebih dahulu. Nah, oke, kemudian setelah itu ini bisa kita flip seperti ini. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kita bisa flip. Kemudian setelah itu kita ganti shape fill-nya ya, kita ganti shape fill-nya. Nah, kemudian setelah itu kita letakkan bulannya ini di luar slide seperti ini ya.
Nah, letakkan bulannya ini di luar slide. Nah, setelah itu kita bisa ambil lagi objek mataharinya, ya, di bagian shape, ya, di bagian shape kita cari yang sun. Nah, ini ya, yang sun ya. Nah, kemudian kita letakkan objek mataharinya di dalam slide seperti ini. Nah, oke, kemudian barulah setelah itu kita ganti warna mataharinya. Ya, oke, kita ganti sebagai contoh nih, kita ganti pakai warna kuning. Ya, oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk di part 1 ini ya, saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi di part 1 ini kita hanya belajar membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, untuk pengaturan animasinya nanti kita ketemu di part yang kedua. Oke, seperti itu saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.